Selamat pagi, selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yosef Aeng. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 4, bait pertama, dan selanjutnya setelah prosesi bait yang kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rempah, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan Allah kita dan kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima yang menyatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat 12 yang menyatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah berita pengampunan berdasarkan firman Tuhan tersebut. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Saudara
jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam Roma pasal 15 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan Pelkat PKB. Karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu kembali datang beribadah. Kami memuji, memuliakan Tuhan karena Engkau adalah Allah kami, yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam hidup. Apalagi dalam hidup ini, Tuhan kerap menyatakan kasih-Mu, menuntun kami dari waktu ke waktu, bahkan menghentar kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Dan di dalam ibadah ini kami mau mendengarkan kembali sabda-Mu. Tolonglah kami, bimbing kami dalam kuasa Roh Kudus. Mampukan kami menghayati kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikan hidup kami bagai tanah yang subur untuk ditaburkan benih kebenaran firman-Mu, sehingga bertumbuh, menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Demi Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada hari ini mau mengkisahkan tentang seorang yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, yaitu seorang yang mengalami sakit penyakit kusta. Dia dikatakan dalam perikop bacaan kita mendatangi Yesus yang baru saja turun dari bukit setelah memberikan pengajarannya. Saudara-saudara, hal yang menarik dalam bacaan kita pada hari ini bahwa
si orang kusta ini datang menjumpai Tuhan Yesus, di mana dia langsung dikatakan sujud menyembah dia. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang kusta ini, ibu bapak dan saudara-saudara, harus kita pahami tentang orang sakit kusta dalam pemahaman atau dalam pandangan bangsa Yahudi, bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang dianggap sebagai orang yang dihukum Allah. Mereka dianggap orang yang najis, dan mereka adalah orang yang sepantasnya untuk dijauhi oleh orang-orang lain. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, penyakit kusta dipandang sebagai sebuah penyakit yang memang betul-betul sangat mengerikan. Bahkan tidak jauh beda dengan apa yang sedang dialami oleh kita di awal-awal mengalami pandemi ini, COVID-19. Saudara-saudara, bukan saja penyakit COVID-19 ini saja yang harus diantisipasi dengan melaksanakan protokol kesehatan, seperti tetap mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, ya. Tapi juga penyakit kusta pada zaman dahulu juga adalah sebuah penyakit yang tidak jauh beda anggapan orang seperti sekarang ini. Orang juga harus menjaga jarak dengan orang-orang yang penyakit kusta, harus melakukan social distancing, karena ternyata minimal orang juga harus mempunyai jarak 4 hasta dengan orang-orang yang mengalami sakit kusta. Bahkan jika angin bertiup dari satu arah menuju ke arah orang lain yang tidak mengalami sakit penyakit, maka orang-orang penyakit kusta harus dijauhi dengan jarak 100 hasta atau lebih kurang 45 meter. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, penyakit ini dianggap sebagai sebuah penyakit yang mengerikan dan penyakit yang betul-betul harus dijauhi. Nah, namun dalam bacaan atau dalam perikop bacaan kita pada hari ini sangat menarik, karena orang yang dikatakan mengalami sakit kusta tadi datang menghampiri Yesus. Dia sujud menyembah. Dia datang memohon kepada Yesus, ya. Dalam sikapnya ini memperlihatkan sebuah harapan besar dari seorang yang mengalami sakit penyakit, bahwa dia yakin, percaya bahwa Tuhanlah yang hanya Dia yang dapat menyembuhkan, hanya Dia yang dapat mentahirkan. Padahal kita tahu biasanya orang yang mengalami sakit penyakit kusta dengan sendirinya dia tidak akan berani untuk mendekati orang lain, tetapi atas kenekatannya untuk mendatangi Yesus dan menyembah Dia, ya, ini tentu saja karena ada sebuah harapan yang besar dari seorang yang mengalami sakit kusta ini, yaitu bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, pastilah apa yang diinginkannya dapat dia peroleh. Nah, yang tidak kalah menarik juga bahwa Yesus juga dalam bacaan kita justru Ia mengulurkan tangannya menjamah orang yang mengalami sakit kusta ini. Saudara-saudara, sikap Yesus ini tentu adalah sikap yang berani, karena kita tahu bahwa orang-orang malah pada masa itu seringkali menjauhi orang-orang yang mengalami sakit kusta. Jangankan menjamah, mendekatinya pun juga orang berusaha, ya, paling tidak ada jarak yang mereka akan
lakukan di antara mereka dengan orang sakit kusta. Tapi Yesus justru menjamahnya, ya. Dan dia katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Keberanian Yesus menjamah itu mau memperlihatkan bahwa Yesus tidak menganggap bahwa orang ini, orang yang mengalami sakit kusta adalah orang yang harus dijauhi. Justru dia menjamahnya karena dia mau menunjukkan bahwa dia, ya, Allah yang mengasihi orang seperti orang sakit kusta ini. Dan saudara-saudara, kehendak Yesus dinyatakannya dengan mengatakan aku mau. Dan kita lihat bahwa dengan kuasanya orang yang dijamah itu memperoleh kesembuhan. Dia memperoleh kesembuhan bukan kesembuhan hanya kesembuhan yang seketika membuat dia lupa akan kebaikan Tuhan, tetapi juga pastilah dia bersyukur dan ingin memuji Tuhan. Oleh karena itulah sebelum dia melakukannya, Yesus mengingatkan agar orang ini jangan memberitahukan orang lain. Padahal kita tahu pada saat itu orang lain yang berbondong-bondong mengikuti dia pasti menyaksikan juga peristiwa itu. Tanpa diberitahu juga mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan saudara-saudara, Yesus justru yang diinginkan Yesus adalah bagaimana supaya orang ini justru harus memperlihatkan dirinya yang sudah sembuh, yang sudah tahir itu, agar imam pun ya, menerima dia. Dan bahkan imam itu juga akhirnya harus memberitahukan bagi banyak orang bahwa orang kusta ini sudah tahir dan tidak perlu lagi orang menjauhinya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang mengalami sakit kusta ini memperlihatkan kuasanya yang besar, bahwa tidak ada yang mustahil yang dapat dilakukan oleh Allah. Dan tentu saja Ia sendiri sebagai Allah ingin kita sebagai anak-anaknya yang hidup dalam dunia yang tidak terlepas dari juga namanya pergumulan. Apapun juga pergumulan kita, apakah karena itu sakit penyakit atau juga pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kita dianggap najis ataupun dianggap apa saja, tidak diterima oleh orang banyak dan seterusnya. Kita diajak untuk belajar seperti orang yang sakit kusta ini. Bagaimana kita sujud menyembah, ya, memohon kepada Tuhan, berserah kepada kehendak-Nya, bukan berdoa memaksa kehendak kita manusia, tetapi tetap menyerahkan serta mengakui bahwa hanya karena Tuhan saja atau hanya karena kehendak Tuhan saja maka segala sesuatu dapat terjadi. Ketika Tuhan mau, maka kuasa-Nya akan berkarya dalam kehidupan kita umat-Nya. Dan saudara-saudara, di sini Tuhan juga menghendaki agar kita sebagai umat-Nya memperlihatkan pertolongan dan penyertaan-Nya tidak dengan kata-kata saja, tetapi terutama melalui perbuatan. Bahwa kehendak Tuhan supaya kita juga berlaku sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi sesama. Tuhan mengajar kepada kita agar tidak berlaku diskriminatif.
tetapi mengasihi orang lain. Nah, karena itu seluruh hidup kita biarlah tetap berada di bawah kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan kita tahu ada pertolongan, juga ada penyertaan Tuhan untuk kita. Dan sebabnya baiklah kita menjalani hidup kita, jangan dengan kemauan kita sendiri, tetapi berdasarkan maunya Tuhan. Dan bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan kita menyanyikan PKJ nomor 200. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan lewat begitu saja dari kehidupan kami. Mampukan kami juga tetap senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat GPIB, Jemaat Silo. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Berkati kegiatan-kegiatan ibadah kami dan kegiatan-kegiatan kebersamaan yang kami lakukan pada masa-masa pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan tetap berkati pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk segala aktivitas jemaat Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dalam studi. Biarlah kiranya Tuhan tetap melindungi kami melaksanakan seluruh kehidupan ini. Biar semua berjalan dengan baik dan Tuhan tetap memberkatinya. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa mohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Ada saudari Brenda Metekohi, saudara Lorenzo Hitipeu, saudari Ilona Mateus,
Ibu Weli Saimena, Bapak Aswin Mateus, Ibu Soli Tuana Kota, Saudara Indra Tuana Kota, Ibu Yohana Yakob, Bapak Michael Manuputi, Ibu Mauritsa Sebel. Lalu kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga De Vretes dan keluarga Tolense. Dan biarlah kiranya dengan kasih sayang Tuhan, baik mereka yang sakit, yang berduka ini diberikan kekuatan, kesehatan. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik yang ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan daerah-daerah lainnya. Biarlah kiranya Tuhan, di tengah pergumulan yang sedang mereka hadapi, mereka tetap mempercayakan hidupnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka, berkati pemerintah, berkati segala aparat, bahkan semua orang yang menolong mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini betul-betul diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan mereka boleh mampu melewati musibah yang sedang mereka hadapi. Bapa di dalam surga, kami tetap berdoa bagi perhatian, dukungan jemaat-jemaat bagi mereka yang sedang mengalami musibah-musibah ini. Tuhan juga balas budi baik mereka atas segala perhatian, dukungan mereka dalam segala bentuk, baik doa maupun dukungan material. Biarlah limpahkan berkat-Mu juga dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk semua kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa untuk organis, untuk pemandu lagu, juga untuk segenap presbiter, bahkan petugas multimedia. Tuhan yang memberkati semua pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, semua ini kami naikkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak dan saudara-saudara, kembali kita dengarkan kesaksian pujian yang kedua dari Pelkat PKB. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena tiap gunung ku tempuh
untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristus di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rempuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristus di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristus di dalamku, aku menang bersamanya, aku menang bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari Lukas 21 ayatnya yang ketiga dan 4. Lukas 21 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkan dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu, ataupun dapat ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa sumber berkat bagi kami manusia, terima kasih untuk limpahan berkat yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, terutama berkat kehidupan yang masih kami miliki. Terima kasih juga untuk sedikit berkat berupa persembahan yang bisa kami berikan di antara tak terhitung berkat yang kami alami pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan terhadap persembahan ini dan menerimanya, serta berkatilah persembahan yang kami bawa ini. Sucikanlah dan kuduskanlah, supaya persembahan kami ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah dengan persembahan ini juga dapat menopang kehidupan pelayanan kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu ketiga sesudah Epifani, 24 Januari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui channel YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah pembukaan tahun pelayanan 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari Rabu 27 Januari 2021 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai dengan agenda laporan triwulan 2 bulan Agustus sampai September dan triwulan 3 bulan Oktober sampai Desember tahun program 2020-2021 di ruang ibadah GPIB Jemaat Silo. Mohon kehadiran seluruh majelis. Bidang pelayanan dan kesaksian. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka pada kesempatan ini Majelis Jemaat mengajak seluruh jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan dengan memberikan bantuan lewat kotak khusus yang tersedia di gedung Gereja Silo pada setiap hari Minggu. Terima kasih untuk partisipasi warga jemaat. Tuhan memberkati.
Bidang pengembangan ekonomi. Menginformasikan kepada warga jemaat persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, amplop panitia Natal, dan atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara: pertama, diantarkan langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer melalui QR Code. Yang ketiga, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang informasi dan penelitian pengembangan. 1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Saudara Ronald Tiwa dengan Saudari Christine Bayu yang adalah jemaat sektor pelayanan 7 pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 2 siang di Gedung Gereja GPIB Silo. 2. Atestasi masuk. Telah mendaftar menjadi warga jemaat GPIB Jemaat Silo. 1. Bapak Freddy Lodewijk Piris beralamat di Jalan Berlian nomor 189 RT 004007 masuk dalam sektor pelayanan 3. Yang kedua, Ibu Emma Kola beralamat di Jalan Cempaka nomor 93 RT 007007 masuk sektor pelayanan 3. Majelis jemaat menyambut ibu dan bapak dengan penuh sukacita. Yang ketiga, berita duka cita. Telah dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Bobby Brand de Freitas, anggota jemaat sektor pelayanan 1 pada hari Minggu 17 Januari 2021 dalam usia 52 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 18 Januari 2021 di TPU Joglo. Yang kedua, Ibu Eti Misi Tolense, anggota jemaat sektor pelayanan 3 pada hari Selasa 19 Januari 2021 dalam usia 84 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 19 Januari 2021 di TPU Menteng Pulo. Jemaat, Majelis Jemaat, ke-6 Pelkat, Komisi, dan pegawai kantor mengucapkan turut seperasaan dan kiranya Tuhan Yesus Sang Penghibur sejati menguatkan dan menghibur keluarga-keluarga yang berduka. 4. Ucapan terima kasih dari keluarga De Freitas disampaikan kepada Bapak Pendeta Yosef Aeng, Ibu Pendeta Tricia Watimena Telusa, Presbiter Sektor Pelayanan 1, Paduan Suara Hosana, PKP, Gloria, dan seluruh jemaat sektor pelayanan 1 untuk pelayanan yang diberikan saat suami dan ayah terkasih dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan yang empunya pekerjaan dan pelayanan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Yang kelima, sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat
yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pada pukul 10 pagi sampai jam 2 siang dan jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau melalui Korsek dan Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Bapak Pendeta Yosef Aeng. Terima kasih juga kepada para presbiter yang bertugas dan kepada para pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.